Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai rekonsiliasi fiskal dan praktik pengisian SPT tahunan BPH. Kami beranggotakan yang pertama Farah Nadia absen 10, Filia Prita Laura absen 11, dan Irma Susanti absen 12. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kerja saya. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Untuk latar belakang sendiri dari rekonsiliasi fiskal itu dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan khususnya pada laba menurut akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Untuk laporan keuangan untuk perbedaan dari laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, untuk laporan keuangan komersial itu atau bisnis itu ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta. Sedangkan untuk laporan keuangan fiskal itu lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Jadi untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan itu disusun berdasarkan SAK, sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan itu disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba atau rugi suatu entitas. Next. Selanjutnya yaitu beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Yang pertama ada laporan keuangan fiskal itu disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Jadi meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis itu disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan pajak sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan tersebut. Untuk yang kedua, itu laporan keuangan fiskal extra comptable dengan laporan keuangan bisnis. Jadi laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan di luar laporan keuangan bisnis dan perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan menggunakan prinsip akuntansi bisnis. Dan yang terakhir itu laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan atau extra comptable melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi. Laporan keuangan fiskal ini disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, akan tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis, maka diprioritaskan adalah untuk ketentuan pajak. Untuk selanjutnya, penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Jadi untuk beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum di standar akuntansi keuangan disingkat atau biasa disingkat dengan SAK yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi tetapi tidak diakui dalam fiskal itu meliputi yang pertama prinsip konservatisme, yaitu contoh penilaian persediaan dan penilaian piutang. Nah, untuk di dalam akuntansi komersial itu diakui, namun di dalam akuntansi fiskal itu tidak diakui dalam prinsip ini. Nah, yang kedua itu prinsip harga perolehan atau cost. Contohnya sendiri itu untuk penentuan harga perolehan dalam akuntansi komersial. Dalam akuntansi komersial itu penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Namun dalam laporan fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura ini tidak boleh diakui sebagai pengurangan atau biaya. Nah, yang terakhir itu ada prinsip pemadanan atau matching. Biaya manfaat, untuk contohnya itu biaya penyusutan. Nah, dalam akuntansi komersial itu mengakui biaya penyusutan pada aset tersebut. Namun dalam laporan fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian. Next. Baik, untuk selanjutnya ada penyebab yang kedua yaitu perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Untuk yang pertama, metode penilaian persediaan. Jadi, akuntansi komersial itu memperbolehkan memilih beberapa metode penghitungan atau penentuan harga perolehan persediaan seperti average, FIFO, LIFO, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lainnya. Namun dalam fiskal hanya memperbolehkan memilih dua metode saja, yaitu rata-rata dan juga FIFO. Untuk yang kedua, yaitu metode penyusutan dan amortisasi.
Jadi, akuntansi komersial memperbolehkan memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun, atau saldo menurun ganda, metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Namun dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan yaitu metode garis lurus dan juga saldo menurun saja untuk kelompok harta berwujud, jenis, dan bangunan. Dan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada penggunaan metode garis lurus saja. Lalu yang membedakan besaran penyusutan untuk akuntansi komersial dan juga fiskal, di sini dalam akuntansi komersial, manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat dari suatu aset tersebut. Sedangkan dalam fiskal, umur ekonomisnya itu sudah ditetapkan berdasarkan keputusan dari Menteri Keuangan. Demikian juga untuk akuntansi komersial, itu memperbolehkan mengakui adanya nilai residu, namun di fiskal itu tidak memperbolehkan, dan memperhitungkan nilai residunya dalam menghitung penyusutan saja. Untuk yang ketiga, ada metode penghapusan piutang. Jadi dalam akuntansi komersial, penghapusan piutang itu ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang itu dilakukan pada saat piutang tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Nah, pembentukan cadangan dalam fiskal itu hanya memperbolehkan untuk industri tertentu seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan juga lain sebagainya. Next. Untuk perbedaan yang ketiga, yaitu perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Untuk yang pertama, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek dari pajak penghasilan. Nah, dalam rekonsiliasi fiskal, itu penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP-nya atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contohnya itu penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN, atau BUMD sebagai WP dalam negeri dengan persyaratan tertentu. Untuk yang kedua, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilannya itu harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Salah satu contohnya itu adalah penghasilan berupa hadiah undian. Next. Lalu untuk penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah yang pertama, kerugian dari suatu usaha di luar negeri. Jadi dalam akuntansi komersial, kerugian tersebut mengurangi dari laba bersih, sedangkan dalam fiskal, kerugian itu tidak dikurangkan dari total penghasilan atau laba kena pajak. Lalu untuk kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya, jadi dalam akuntansi komersial, kerugian itu tidak berpengaruh dalam penghitungan laba bersih tahun sekarang. Namun pada fiskal, kerugian tersebut pada tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan atau laba kena pajak dari tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun. Untuk yang terakhir ada imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Untuk imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Next. Mohon maaf di slide sebelumnya. Baik, untuk pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan itu menurut akuntansi. Lalu untuk contohnya dalam SPT tahunan PPH merupakan koreksi fiskal positif. Untuk contohnya sudah diatur dalam pasal 9 ayat 1 UU PPH, salah satunya adalah pajak penghasilan. Next. Lalu untuk perbedaan penghasilan dan biaya pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap dan juga perbedaan waktu. Untuk perbedaan tetap ini terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan juga biaya diakui menurut akuntansi komersial, namun tidak diakui menurut fiskal. Nah, perbedaannya itu mengakibatkan laba rugi bersih menurut akuntansi berbeda dengan penghasilan dengan PKP menurut fiskal.
Jadi salah satunya itu yaitu penghasilan yang pajaknya bersifat final seperti bunga bank, dividen, sewa tanah, dan bangunan, dan penghasilan lain sebagainya yang sudah diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PPH. Dan juga untuk perbedaan waktu, di sini terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung labanya. Jadi suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui secara fiskal atau sebaliknya. Nah, perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode setelahnya. Contohnya itu ada pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, dan juga penilaian persediaan. Next. Untuk selanjutnya yaitu teknik rekonsiliasi fiskal. Di sini ada 4 teknik. Yang pertama di sini jika suatu penghasilan tersebut diakui menurut fiskal akuntansi, menurut akuntansi, tapi tidak diakui fiskal, jadi rekonsiliasi itu dilakukan dengan mengurangkan jumlah penghasilan dari penghasilan menurut akuntansi. Itu artinya berarti mengurangi laba menurut fiskal. Lalu yang kedua di sini jika suatu penghasilan tersebut tidak diakui menurut akuntansi, tapi diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan pada penghasilan menurut akuntansi. Itu berarti menambahkan pola menurut fiskal. Yang ketiga, jika suatu biaya tersebut diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui pengurangan penghasilan bruto, untuk rekonsiliasi ini dilakukan dengan mengurangkan biaya pengeluaran dari biaya akuntansi yang berarti menambahkan laba menurut fiskal. Dan yang terakhir, jika biaya pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui pengurangan bruto, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut fiskal. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas kasus dari koreksi fiskal. Baik, untuk soalnya sendiri yaitu PT Andalas adalah perusahaan yang berkedudukan di Jalan Penogoro nomor 289 Kota Bandung dan bergerak pada bidang usaha tekstil. Peredaran bruto pada tahun 2014 adalah 10.450 juta. Berikut adalah laporan laba rugi dari PT Andalas pada tahun 2015. Di sini tertera bahwa laba bersihnya itu sekitar 1.004.700.000. Di sini juga tertera keterangan tambahan dari laporan keuangannya, ada bangunan kantor sebesar harga perolehan 1.250 juta, mebel dan alat kantor harga perolehannya 750 juta, kendaraan harga perolehannya 600 juta. Lalu dalam beban promosi itu terdapat beban-beban, yaitu bantuan untuk panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sebesar 5 juta dan beban entertainment itu 10 juta. Dalam beban gaji dan kesejahteraan pegawai kantor itu terdapat beban-beban. Yang pertama, tunjangan transportasi sebesar 40 juta, lalu beban makan kantor itu 60 juta, ketiga, pengobatan ditanggung perusahaan 20 juta, dan yang terakhir tunjangan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 20 juta. Untuk piutang yang benar-benar tidak terdagih pada PT Andalas itu 215 juta, PPh pasal 25 yang telah dibayar untuk tahun 2008 ada 120 juta, dan kompensasi kerugian yang masih tersisa dari kerugian fiskal tahun 2012 adalah 50 juta. Untuk yang diminta, yang pertama buat rekonsiliasi fiskal, dan yang kedua menghitung pajak penghasilan terutang dari PT Andalas. Untuk yang pertama yaitu laporan dari rekonsiliasi fiskal dari PT Andalas. Di sini terdapat koreksi fiskal.
untuk perbedaan koreksi fiskal positif dan negatif, kalau koreksi positif itu perbaikan yang dilakukan pada catatan penghasilan dan biaya yang berefek pada kenaikan jumlah biaya wajib pajak tersebut. Sedangkan untuk koreksi fiskal negatif, itu untuk perbaikan yang dilakukan justru itu akan mengurangi jumlah biaya pajak sehingga beban pajak itu menjadi lebih ringan. Kita langsung saja ke bagian yang diperlukan untuk koreksi fiskal, yaitu yang pertama ada biaya beban promosi. Di sini untuk laporan laba ruginya awalnya 180 juta, namun untuk ketentuan dari laporan fiskal, beban promosi itu tidak dimasukkan dalam laporan fiskal, sehingga di sini akan dilakukan koreksi positif. Lalu selanjutnya yaitu beban cadangan kerugian piutang. Di sini dilakukan koreksi positif karena kerugian piutang tak tertagih itu tidak yang boleh dibebankan ke laporan fiskal hanya yang benar-benar tidak bisa ditagih. Selanjutnya depresiasi kendaraan. Nah, untuk kendaraan termasuk golongan 2 itu dengan tarif 12,5%. Sehingga awalnya itu 600 juta dikalikan dengan 12,5%, sehingga ditemukan 45 juta dan dilakukan koreksi fiskal positif. Untuk selanjutnya, yaitu gaji dan kesejahteraan pegawai. Awalnya ada 450 juta, namun untuk pengobatan yang ditanggung oleh perusahaan itu tidak boleh dimasukkan dalam laporan fiskal, sehingga terjadi koreksi fiskal positif dan menghasilkan 430 juta. Untuk selanjutnya yaitu depresiasi bangunan kantor. Nah, untuk bangunan permanen itu mempunyai tarif 5%. Dari soal di keterangan tambahan ini 1.250 juta dikalikan dengan 5% sehingga menghasilkan 62.500.000 dan harus dilakukan koreksi fiskal negatif, yang dia itu akan mengurangi dari beban pajaknya. Selanjutnya itu depresiasi mebel dan alat kantor. Jadi peralatan itu termasuk dalam golongan 2 dengan tarif 12,5%, sehingga ditemukan 56.250.000 dan yang dimasukkan dalam laporan fiskal itu 93.750.000. Sehingga total biaya administrasinya 1.036.250 dan total beban usahanya 2.561.250. Dan laba dari usahanya sebesar 1.028.750. Lalu untuk bagian pendapatan luar usahanya itu ada pendapatan sewa tanah setelah PPh. Nah, untuk sewa tanah sendiri itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan di laporan fiskal, maka dilakukan koreksi fiskal negatif. Dan untuk selanjutnya itu dividen. Nah, dalam PT Andalas ini penyertaannya sebesar 35%, sedangkan dividen yang penyertaannya paling rendah 25% itu tidak bisa diakui sebagai pendapatan di laporan fiskal, sehingga akan dilakukan koreksi fiskal negatif. Selanjutnya, yaitu pada beban dari luar usaha, yaitu ada beban bunga. Nah, untuk beban bunga ini juga tidak bisa diakui dalam laporan fiskal karena dia itu terkena pajak final. Lalu, untuk selanjutnya yaitu denda pajak penghasilan. Nah, ini ada di PT Andalas itu juga masih mempunyai denda pajak penghasilan dari tahun-tahun sebelumnya, maka dari itu denda pajak penghasilan itu juga tidak bisa diakui sebagai beban di laporan fiskal. Maka dapat dihasilkan laba dari luar usaha, laba bersihnya itu 1.023.450.000. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, saya akan melanjutkan untuk soal yang kedua, yakni PPh terutang untuk PT Andalas tahun 2015. Jadi di sini diketahui laba bersih menurut fiskal. Kita ambil menurut fiskal karena sesuai atau sudah dikoreksi. Jadi di sini laba bersih menurut fiskal sebesar 1.023.450.000 dengan diketahui kompensasi kerugian pada soal yaitu sebesar 50 juta, lalu dikurangkan dengan PKP-nya itu hasilnya adalah 973.450.000. Lalu kita hitung untuk beban pajak terutangnya. Lalu di sini dari 4.800.000.000 dibagi dengan 7.800.000.000 dikali dengan 973.450.000, hasilnya adalah 599.46,154. Jadi untuk perhitungan depresiasinya itu adalah 374.403.846. Lalu di sini hasil dari 599 juta itu dikali dengan 12,5%. Nah, untuk 12,5% ini diambil dari depresiasi untuk kendaraan dan juga untuk mebel. Jadi untuk hasilnya adalah 74.880.769. Lalu untuk yang kedua ini adalah 25% hasil dari dividen yang penyertanya itu kan paling rendah 25%. Lalu jadi di sini dikali dengan 25% untuk 374 jutanya dengan hasil 93 juta. Lalu untuk pajak terutangnya, beban pajak terutangnya jadi adalah 168.481,731. Nah, untuk PPh pasal 25-nya diketahui itu adalah 120 juta. Jadi untuk PPh terutang tahun 2015 untuk PT Andalas diketahui adalah 48.481.731 rupiah. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok 4 terkait dengan rekonsiliasi fiskal. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dari presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.